selamat datang di video pertama dari Tremor. Jadi kali ini Tremor memutuskan akhirnya memberanikan diri untuk membuat akun YouTube. Dan pastinya nanti pembahasannya ya seputar RC lah. Nah, di video pertama ini kita akan ngebahas salah satu produk dari Vanquish, yaitu adalah VRD. VRD untuk saat ini dia ngeluarin 3 varian produk ya. Ada yang VRD Carbon, seperti contohnya yang di kiri saya ini, di sebelah kanan teman-teman ya. Lalu kedua itu ada VRD Builders Kit gitu. Dan yang lagi satu atau yang terakhir itu ada VRD Stance. VRD Stance itu versi RTR dari VRD. Nah, sedangkan yang di kanan ini adalah VRD versi Tremor. Nah, nanti kita bahas juga di video ini. Nah, fokus pembahasan kali ini adalah kita komparasi dari VRD Carbon dan juga VRD Builders Kit. Nah, ini boleh saya singkirin dulu ya, biar di video cukup lah. Kameramen, framing pas kakak ya. Nah, di kedua kit ini tuh dia memiliki perbedaan yang sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi cukup signifikan gitu. Pertama kita bisa lihat di penggunaan sasisnya. Secara geometri, dua sasis ini sama-sama mengusung konsep LCG atau Low Center Gravity. Nah, di sasis VRD Carbon ini dia menggunakan sasis karbon sesuai dengan namanya ya. Tapi aslinya kalau pabrikan itu dia tidak menggunakan sasis berwarna biru ini. Untuk di kit ini sasis karbonnya itu sudah diganti menggunakan yang warna biru. Itu paketan dari Truck of Freedom kalau tidak salah. Nah, yang sebelah kanan saya atau di kiri teman-teman itu menggunakan railing sasis berbahan aluminium. Terus perbedaan kedua itu kita bisa lihat dari gardan ya teman-teman ya, di depan sini ya. Nah, untuk gardannya sendiri mereka mengusung konsep yang berbeda. Di VRD Builders Kit ini dia menggunakan straight axle, sedangkan di Carbon Kit itu VRD Carbon ya, maaf, itu menggunakan gardan portal untuk mengubah dari servo on axle ke servo on sasis. Itu kita bisa menggunakan ini VRD sasis mount servo kit ya. Itu bisa kita belikan, jadi nanti teman-teman bisa naruh servonya di sasis. Pun begitu kalau mau masang servo wings itu bisa langsung dipasang di sebelahnya begitu. Khusus kit VRD Carbon ini memang diperuntukkan untuk mengikuti event-event trailing begitu, yang mengharuskan servo itu berada di sasis. Oh ya, untuk gardan yang ada di kit VRD Carbon Tremor saat ini itu dia gardannya udah diganti ke metal ya. Aslinya dia menggunakan gardan plastik begitu. Lalu kita pindah ke gearbox mungkin ya. Untuk gearboxnya itu dia masing-masing menggunakan gearbox VFD. Kalau bahasanya di Tremor sih VFD non-twin begitu. Kenapa dibilang non-twin? Karena gearboxnya itu dia tidak memiliki fitur overdrive yang bisa dirubah dan juga tidak memiliki fitur dig. Jadi kami biasanya menyebut gearbox VFD biasa gitu atau non-twin seperti itu. Perbedaan yang signifikan dari kedua kit ini sebenarnya ada di part daleman gearboxnya gitu. Untuk VFD yang Builders Kit itu gearnya masih menggunakan gear yang biasa, kalau nggak salah warnanya coklat gitu. Sedangkan di VFD ya gearbox VFD yang Carbon itu sudah menggunakan gear lightweight, jadi gearnya itu dia lebih kuat begitu. Terus untuk plate motornya, motor plate itu seperti ini, itu menggunakan yang aluminium atau sudah metal. Sedangkan di VRD Builders Kit itu masih menggunakan yang plastik gitu. Untuk rasionya, kita langsung ngomongin rasionya ya.
rasio overdrive-nya maksud saya. Untuk di VRD yang Builders Kit itu rasio overdrive-nya ada di sekitar 6% final rasionya dia. Sedangkan di VFD yang karbon final rasio itu ada di 37%. Begitu. Apa sih sebenarnya fungsinya overdrive? Overdrive itu jadi dia gampangnya bilang ya, ban depan itu muternya lebih banyak dibandingkan dengan ban belakang. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kit atau mobil itu dipakai nanjak di bebatuan, itu cukup membantu ban itu mencengkram surface. Bagaimana dengan surface tanah? Surface tanah selama ini kami bermain sih fungsinya itu tidak terlalu kami rasakan gitu. Tapi kalau di batu, jalur-jalur batu, khususnya jalur-jalur crawling ya, wah itu sangat membantu overdrive itu. Begitu. Nah, untuk di VRD Builders Kit ini, stand off-nya itu udah diganti pakai yang metal ya. Jadi standarnya dia nanti kalau sumpah teman-teman ngecek di website atau teman-teman beli, pada akhirnya itu dia masih pakai yang plastik. Yang ini bisa diganti pakai yang stand off metalnya. Untuk perbedaan selanjutnya itu kalau di VRD karbon ya, nanti teman-teman kalau seumpamanya mau disclaimer dulu, kami bukan jualan produk ya, kami cuman review, kami cuman berbagi cerita gitu, apa pengalaman yang kami punya, sekiranya itu bisa jadi bahan perbandingan ke teman-teman kalau nanti mungkin teman-teman bingung mau nyari kit yang mana nih gitu kan. Nah, untuk di VRD karbon itu di paket pembeliannya itu nanti sudah dapat pemberat gardan ini ya, pemberat gardannya, sedangkan di VRD Builders Kit itu nggak dapat gitu. Dan memang kebetulan kalau saat ini si Fahisnya sendiri cuma ngeluarin versi yang straight axle untuk VRD Builders Kit-nya begitu. Perbedaan selanjutnya itu ada di shock breaker yang didapatkan. Kalau yang di VRD Builders Kit, shock yang didapat itu seperti ini. Dia standar, punyanya S8E Incision ya kalau tidak salah. Sedangkan di karbon aslinya itu dapat yang warnanya agak lebih gelap. Mereka sih bilangnya anodized grey ya kalau tidak salah di websitenya Fabris. Cuman kenapa di sini diganti? Itu karena kami mengejar travelnya. Kami nggak mau travelnya terlalu panjang karena aslinya dia di 95. Kami ganti ke shock 80 begitu. Apakah itu downgrade? Nggak bisa dibilang downgrade. Apakah itu upgrade? Juga nggak bisa dibilang upgrade karena kalau ngomongin travel shock ya tergantung preferensi masing-masing lah. Ada yang suka shock yang main panjang, ada yang suka shocknya nggak terlalu main begitu ya. Tidak ada yang salah dengan settingan, tergantung sukanya yang mana. Itu menurut kami ya. Lalu yang selanjutnya perbedaannya adalah di rod end yang digunakan di masing-masing kit ini gitu. Kalau yang Builders Kit dia menggunakan rod end berwarna hitam, sedangkan di karbon dia menggunakan rod end berwarna abu begitu. Warna hitam itu lebih murah daripada yang warna abu. Lalu selanjutnya ada yang machine rod end, itu dari metal bahannya, itu yang harganya cukup mahal dibandingkan dengan rod end yang disediakan oleh Vanquish ya. Dan untuk kit karbon atau VRD karbon ini dia diganti menggunakan yang machine rod end begitu. Kenapa diganti? Ya kita nggak muluk-muluk lah, plastik dibandingkan dengan metal di beberapa fungsi itu dia akan lebih efisien dan lebih kuat lah pastinya begitu. Perbedaan selanjutnya dari kedua kits ini itu berada di wheelbase. Wheelbase untuk VRD Builders Kit ini berada di 318 atau 318, sedangkan si
VRD karbon ini berada di 322. Jadi otomatis si VRD karbon itu lebih panjang lagi sedikit dibandingkan dengan VRD Builders Kit, begitu teman-teman. Perubahan-perubahan yang dilakukan di VRD karbon ini itu sebenarnya perubahan-perubahan minor untuk mengejar efisiensi dari permainan kami. Contohnya adalah pemasangan baterai holder atau tray baterai ini itu aslinya punyanya Phoenix. Jadi kami pasang di sini. Kenapa? Karena ya di kanan kirinya udah nggak ada tempat untuk baterai besar, ya kami manfaatkan apa yang ada gitu. Nah ini kami tambahan tray baterai ini kami tambahin begitu karena ya tidak memungkinkan untuk menaruh baterai seperti 5200 3S itu baterai besar di kanan atau kirinya. Nah, standarnya itu seperti ini teman-teman. Kedua kit ini sepertinya sudah ya. Nanti kalau teman-teman masih ada bingung perbedaannya apa gitu, kalau dirasa videonya masih kurang, itu teman-teman bisa tanya-tanya kok ke Instagramnya Tremor, itu @sekedarhobibali. Bisa juga tulis di kolom komentar, tanya di kolom komentar, nanti pasti salah satu dari kami akan membantu menjawab lah. Oke, kedua kit ini sudah. Kita sekarang bakal bahas VRD versi Tremor. Kami membuat kit ini memang dikhususkan untuk salah satu teman kami yang fokus mau ikut di Kejurda, Kejurnas itu istilah. Gampangnya kit balap lah begitu. Apa-apa aja yang dipakai di sini itu akan sekarang saya bahas. Pertama, perbedaan yang paling menonjol dari kit ini adalah wheelbase. Wheelbase-nya itu dibuat menjadi lebih pendek, yaitu di 275. Kenapa? Karena untuk mengejar saat dia belok-belok ketika dia ngambil haluan ke kanan, ngambil haluan ke kiri gitu. Karena ya seperti yang kita tahu, kit panjang akan lebih susah untuk belok ya dibandingkan dengan kit yang pendek gitu. Akhirnya diputuskan wheelbase-nya diambil di 275 gitu. Untuk gearbox-nya itu memakai gearbox VFD Twin gitu. Kenapa? Karena kami mau mengejar overdrive-nya dia yang cukup besar ya. Jadi kalau untuk di VFD Twin itu dia ada dua pilihan overdrive, antara 6% dan juga 46% begitu. Jadi ya nanti tergantung mau dipakai ke 6% bisa, mau dipindah ke 46% juga bisa begitu. Selain itu dia juga punya dig. Dig itu apa sih? Dig itu nanti ketika dia dinyalakan, gearbox itu akan mengunci ban belakang. Fungsinya apa? Bermacam-macam teman-teman. Fungsinya bisa digunakan untuk jadi rem ketika turunan, terus bisa juga digunakan untuk belok gitu kan. Jadi ban belakang ini jadi anchor point gitu. Jadi bannya diam, belok kanan misalnya gitu ya. Ban depannya muter, RC itu bisa muter kayak gini. Nah kayak gitu. Nah itu fungsinya dig, salah satu fungsi dari dig gitu. Terus VFD Twin ini juga enaknya dia gearnya itu bisa dibuat jadi netral gitu. Jadi netral itu ya benar-benar ngeloyor. Jadi nggak bisa digas gitu kan. Ya kalau sekalipun digas yang muter ya cuma gear pinion sama spur doang gitu. Bannya nggak ikut muter, bannya jadi netral. Selain itu juga VFD Twin dia punya opsi buat merubah ban depan, berpenggerak ban depan jadi FWD doang, atau bisa juga dirubah menjadi RWD begitu. Lalu perubahan selanjutnya itu ada di ini yang tadi sempat kita bahas di awal video ya. Aslinya kan dia untuk servo on axle, jadi servonya dirubah ke sasis, servo on sasis, tinggal dibelikan aja maunya di Vanquish, kayaknya stoknya masih deh. Itu
Jadi teman-teman bisa masang servo steering dan juga bisa masang untuk servo winch atau dijadiin PTO begitu. Nah, untuk linknya sendiri, ini linknya kami custom buat ngubah wheelbase di 275 itu. Nah, selanjutnya itu kami menggunakan shock Desert Lizard gitu. Alasannya kenapa menggunakan shock Desert Lizard? Karena waktu ikut Ajax kemarin kebetulan salah satu dari kami dapat shock Desert Lizard satu set kanan kiri gitu kan. Karena ada shocknya nganggur, ya udahlah tinggal beli lagi satu set aja gitu buat irit-irit budget ya, karena budget kami juga mepet-mepet kalau bikin kit begitu ya. Jadinya terpasanglah Desert Lizard gitu. Di luar kemampuannya dia memang oke. Terus desainnya dia yang simple. Kalau kit kotor kita mau bersihin juga lebih mudah membersihkannya dibandingkan dengan shock konvensional yang menggunakan coilover di luar atau menggunakan per di luar begitu. Untuk gardan, nah gardan kenapa kami pasangkan gardan strike di sini? Itu karena drivernya mintanya strike gitu. Beli Eka mintanya gardan strike. Kenapa? Ya karena ya balik lagi ke idealisme ya, antara portal dan strike masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Kita nggak bisa bilang portal lebih bagus begini, nggak juga. Portal jauh lebih limbung dibandingkan strike. Oh strike lebih bagus dari portal, nggak juga. Pakai strike itu gampang gasruk mobilnya karena clearance bawahnya lebih pendek dibandingkan portal. Jadi ya tergantung preferensi masing-masing lah antara portal dan strike. Kalau untuk mobil ini, kit ini pasang strike ya karena si drivernya beli Eka mintanya dipasangkan strike begitu, karena dia sukanya pakai strike. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini tentang pembahasan kita mengenai perbedaan yang ada di antara VRD Carbon dan juga VRD Builders Kit. Dan tadi di terakhir ada bonus VRD versi Tremor. Tetap pantengin YouTube-nya Tremor untuk update-update di video-video selanjutnya.